Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu channel King Prediksi. Oke, kembali lagi bersama King Prediksi kawan-kawan. Pada malam hari ini kita akan memprediksikan tim-tim yang bakal main pada tanggal penutupan November, yaitu di tanggal 30 ya. Nah, di sini aku tuh membuat gambar agar kawan-kawan tidak bingung tentang yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, yang pertama kita ambil dari Liga Inggris. Atas pertemuan Crystal Palace menjumpakan dengan Manchester United. Yang kedua kita beralih ke Liga Norway. Ada perjumpaan antara Bodo Glimt dan juga Fredrikstad. Yang ketiga kita beralih lagi ke Liga Prancis ya, yang menjumpakan Le Havre dan juga Lille. Dan yang keempat kita ditutup oleh pertandingan dari Liga Inggris lagi, antara pertemuan Chelsea dan juga Arsenal. Nah, ini big match-nya Liga Inggris kawan-kawan ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat prediksi yang pertama. Nah, yang pertama seperti aku bilang tadi ya, kita ambil dari pertemuan Crystal Palace dan juga MU. Nah, di sini dalam 5 match terakhir, Crystal Palace berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 lainnya dengan kekalahan. Sementara MU di sini sepertinya lebih beruntung. Tidak lebih beruntung kan ya, lebih beruntung Crystal Palace sepertinya. Di sini lebih unggul 1 kemenangan Crystal Palace ya, karena di sini Manchester United berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 lainnya dengan kekalahan. Untuk puncak klasemen pun di sini Crystal Palace berhasil menduduki peringkat kelima dengan 20 poin, sementara MU hanya berada di posisi 10 dengan 18 poin. Nah, handicap babak full time-nya tersedia di angka 0-0 atau leg-legan, seperempat dan juga setengah. Di sini kan ya, di sini feelingku Crystal Palace ini bakal menang, apalagi dia berada di kandang ya. Kita ambil untuk bermain amannya di 0-0 atau leg-legan saja untuk berjaga-jaga kalau skornya 0-0 atau seri ya kan, tidak pun 0-0 seri, 1-1 atau 2 sama. Nah, untuk over-undernya di sini tersedia di angka 2,5, 2,3/4 dan juga 3. Di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di over 2,5 ya, karena di sini prediksi skorku di Crystal Palace 2 di Manchester United 1 nih. Oke, lanjut prediksi yang kedua. Di prediksi yang kedua kita beralih ke Liga Norway yang menjumpakan Bodo Glimt dan juga Fredrikstad. Di sini dalam 5 match terakhir Bodo Glimt berhasil mengantongi 2 kali kemenangan dengan 3 kekalahan. Sementara Fredrikstad sendiri di sini berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 lainnya dengan kekalahan. Untuk puncak klasemen sementara di sini Bodo Glimt berhasil menduduki peringkat kedua dengan 67 poin. Sementara Fredrikstad di sini hanya berada di posisi 7 dengan 42 poin. Nah, untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 2,4 dan juga 2,5 nih. Di sini kita bisa mengambil di Bodo Glimt, apalagi Bodo Glimt sebagai tuan rumah kan ya. Kita ambil di PUR yang paling rendah, yaitu di PUR 2,4 saja dengan odds 1,88. Nah, untuk over-undernya di sini tersedia di angka 3,5 dan juga 3,4. Di sini kita bisa mengambil di over 3,5 ya, karena di sini Bodo Glimt bakal membantai-bantai Fredrikstad, apalagi Bodo Glimt berada di kandang. Lanjut untuk prediksi yang ketiga. Di prediksi yang ketiga kita ada dari Liga Prancis yang menjumpakan Le Havre dan juga Lille. Nah, di sini dalam 5 match terakhir Le Havre hanya berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 lainnya dengan kekalahan. Sementara Lille di sini terjauh berbeda dengan Le Havre, tetapi di sini Lille berhasil mengantongi 3 kali kemenangan dengan 2 kekalahan. Untuk puncak klasemen sementara di sini Lille berhasil menduduki peringkat kelima dengan 23 poin. Sementara Le Havre hanya berada di posisi 13 dengan 14 poin saja. Untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 1/4, setengah dan juga 3/4. Di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di Lille ya, tidak usah yang pur-purannya cukup tinggi, kita mengambil di pertengahan saja, yaitu di pur setengah sudah cukup ya. Untuk over-undernya di sini tersedia di angka 2,4, 2,5 dan juga 2,3/4. Di sini kita mengambil di over yang paling rendah, yaitu di over 2,4 saja kan ya, di odds 1,72. Karena di sini prediksi skorku di Le Havre 1, di Lille 2 nih ya. Oke, lanjut untuk prediksi yang terakhir atau last match. Di prediksi yang terakhir kita ditutup oleh pertandingan dari Liga Inggris yang menjumpakan Chelsea dan juga Arsenal. Di sini dalam 5 match terakhir Chelsea berhasil mengantongi 4 kali kemenangan berturut-turut dengan 1 hasil imbang. Tidak jauh berbeda dengan Chelsea, di sini Arsenal juga mengantongi 4 kali kemenangan dengan 1 hasil imbang juga. Nah, untuk puncak klasemen sementara di sini Arsenal berhasil menduduki peringkat pertama dengan 29 poin.
Sementara Chelsea hanya berada di bawah Arsenal, yaitu di posisi 2 dengan 23 poin nih. Beralih dari puncak klasemen, kita melihat angka yang disediakan dari para bandot nih. Untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 0-0 atau lek-lekan, 1/4, setengah, dan juga 3/4. Di sini feelingku ini kawan-kawan ya, di sini Chelsea bakal menang ya, apalagi Chelsea ini berada di kandang dan menangnya selisih cuma 1 gol saja ya. Di sini kita bisa mengambil di Chelsea dengan nahan setengah kawan-kawan ya, tapi kalau kawan-kawan pede dengan odds yang lebih besar, kalian bisa mengambil di Chelsea dengan nahan 1/4. Nah, untuk over undernya di sini tersedia di angka 2/4, 2,5, 2/3/4, dan juga 3. Di sini aku sarankan kawan-kawan bakal terjadi bola-bola over ya di atas 2 atau 3 ya. Di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di over 2,5 saja kawan-kawan ya, di over 2,5 karena di sini prediksi skorku di Chelsea 2, di Arsenal 1 ya. Karena di sini mereka ini sama kuatnya untuk memperebutkan puncak klasemen. Oke, mungkin itu saja untuk pertandingan yang kita bahas pada malam ini. Tetap gunakan feeling kawan-kawan masing-masing. Di sini aku hanya menyarankan dan merekomendasikan saja dari pertandingan yang sebelum-sebelumnya aku lihat. Oke, mungkin itu saja untuk yang kita bahas pada malam ini. Aku ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton channelnya King Prediksi. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, and share. Dan jika perlu, nyalakan tombol lonceng agar notifikasi channelnya King Prediksi tetap teratas di handphone kalian. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di King Prediksi. Always moving on, feel I don't belong, tell my